Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak pada arah sumbu vertikal, termasuk gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal terbagi menjadi dua arah, yaitu arah ke bawah dan arah ke atas. Untuk arah ke bawah berlaku gerak jatuh bebas atau GJB dan gerak vertikal ke bawah atau GVB. Pada saat arahnya ke atas, maka berlaku gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Jadi, ciri-ciri dari gerak jatuh bebas adalah V0 sama dengan 0, A atau percepatan sama dengan G, S atau jarak sama dengan H. Seperti ilustrasi gambar berikut, pada saat bola yang dilempar dari ketinggian tertentu atau H dilempar ke bawah sampai menyentuh tanah dengan percepatan A sama dengan G dan kecepatan awalnya adalah 0. Untuk rumus GJB, VT sama dengan G dikali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, atau VT sama dengan 2 akar dari 2GH. VT adalah kecepatan akhir, G adalah gaya gravitasi yang biasanya bernilai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. T adalah waktu yang diperlukan, H adalah ketinggian. Untuk gerak vertikal ke bawah atau GVB adalah gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi, untuk ciri-ciri dari GVB, dia memiliki kecepatan awal atau V0-nya tidak sama dengan 0, percepatannya sama dengan G, dan S sama dengan H. Seperti ilustrasi gambar berikut. Pada saat bola yang dilepaskan dari ketinggian tertentu atau H, dia memiliki kecepatan awal. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa V0 tidak sama dengan 0. Tetapi pada saat dia menyentuh tanah di bawah, maka VT-nya sama dengan 0. Jadi, rumus dari GVB atau gerak vertikal ke bawah ada 3. VT sama dengan V0 plus GT, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali GH. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, G adalah gaya gravitasi bumi 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, T adalah waktu, H adalah ketinggian. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya akan diperlambat. Seperti namanya, gerak vertikal ke atas, maka gerak yang dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0-nya tidak sama dengan 0. Kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh benda tersebut. Jadi, semakin besar kecepatan awalnya atau V0-nya semakin besar, maka semakin tinggi pula ketinggian maksimum benda tersebut. Gerak vertikal ke atas ini juga merupakan gerak yang diperlambat karena semakin dia ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Kecepatan benda akan terus berkurang sampai mencapai titik 0, yaitu pada saat titik tertinggi. Selain itu juga, jika arahnya geraknya ke atas, maka percepatannya atau A-nya sama dengan minus G karena berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Jadi, rumus yang berlaku pada gerak vertikal ke atas ada 3 juga. Yang pertama, VT sama dengan V0 minus G dikali T, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali GH. Hal-hal penting dalam gerak vertikal ke atas, di sini pada saat benda naik dan pada saat benda turun. Jadi, kecepatan benda saat H maksimum, maka VT-nya sama dengan 0. Bisa diilustrasikan dengan gambar di samping, yaitu pada saat benda naik dan benda turun. Jadi, pada saat benda naik, VT-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan minus G, dan V0-nya tidak sama dengan 0. Tetapi pada saat bendanya turun, maka V0-nya yang akan 0,
VT-nya tidak sama dengan 0 dan A sama dengan G atau searah dengan gaya gravitasi bumi. Pada saat H-nya maksimum, maka berlaku VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G dikali H maksimum. VT-nya tadi adalah 0 pada saat H maksimum, maka H maksimumnya sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G. Nah, bisa kalian catat atau bisa kalian keep bahwa rumus dari H maksimum atau ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G. Kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Pada saat V saat naik berlaku prinsip gerak vertikal ke atas. Jadi VT sama dengan V0 minus GT. Tadi kan pada saat bendanya naik maka VT-nya adalah 0. Kita tulis VT-nya sama dengan 0 sama dengan V0 minus GT. Jadi V0 sama dengan G dikali T. Nah, pada saat bendanya turun kembali ke bawah, maka yang berlaku adalah prinsip gerak jatuh bebas. Yang 0 adalah V0, jadi VT sama dengan V0 plus GT, VT sama dengan 0 plus GT, VT sama dengan GT. Jadi V0 itu sama dengan VT pada saat naik dan pada saat turun. Sifat ini berlaku sifat simetris gerak vertikal. Lama benda di udara atau T total, rumusnya adalah VT sama dengan V0 minus GT pada saat naik, VT-nya 0, V0 minus GT naik. Jadi pada saat T naik atau T itu adalah waktu pada saat naik, maka rumusnya adalah V0 per G. Pada saat T-nya turun, itu rumusnya adalah V0 per G. Jadi pada saat benda naik, T naik itu sama dengan T turun atau waktu pada saat dia naik sama dengan waktu pada saat dia turun. Untuk T total atau waktu totalnya, maka rumusnya adalah T naik ditambah dengan T turun. V0 per G ditambah dengan V0 per G. Jadi T total sama dengan 2 dikali V0 per G. V0 itu adalah kecepatan awal, G adalah gaya gravitasi bumi yang bernilai 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berikut contoh dari gerak vertikal ke atas. Bintang melakukan lemparan bola ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum atau T maksimum. Berapa ketinggian yang dicapai oleh bola pada saat A atau percepatan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi pada saat bintang, di sini kan sudah bisa kita lihat bintang melakukan lemparan bola ke atas, berarti yang berlaku adalah gerak vertikal ke atas. Hitung waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti yang ditanya adalah waktu yang diperlukan atau T pada saat mencapai ketinggian maksimum. Berapa ketinggian yang dicapai? Berarti yang ditanya adalah T dan juga H. Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 2 meter per sekon dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya yang pertama, itu waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi rumus dari T maksimum tadi atau T pada saat naik itu V0 per G. Nah, V0-nya adalah 2 meter per sekon dan G-nya adalah 10 meter per sekon. Jadi nilai dari T maksimum atau T pada saat naik itu adalah 0,2 sekon. Yang B, ketinggian yang dicapai bola. Berarti yang ditanya adalah H. Kita kembali lagi ke rumus sebelumnya yang sudah dijelaskan pada saat rumus ketinggian pada gerak vertikal ke atas adalah rumusnya H sama dengan V0T minus V0T min setengah dari GT kuadrat. V0-nya adalah 2, tinggal kita masukin. T-nya tadi sudah diketahui, 0,2 kita masukin. Dikurang dengan setengah dikali G. G-nya adalah 10 meter per sekon. Dan T kuadrat, T-nya tadi 0,2 dipangkatin. Jadi hasilnya adalah 0,2 meter. Jadi ketinggian yang dicapai oleh
bola adalah 0,2 meter atau 20 cm. Jika diubah ke cm maka nilainya akan 20. Nah, berikut ini juga merupakan contoh dari gerak vertikal ke bawah. Jadi ada seorang wanita yang melemparkan bola tenis ke bawah dengan kecepatan awal adalah V0 sama dengan 8 meter per sekon. Ciri-ciri dari gerak vertikal ke bawah tadi kan dia memiliki kecepatan awal atau V0-nya tidak sama dengan 0. Di sini telah diketahui bahwa V0-nya adalah 8 meter per sekon dengan waktu yang diperlukan atau T turun sama dengan 2 sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah kecepatan bola saat menyentuh tanah. Kita tulis dulu, yang diketahui adalah V0 sama dengan 8 meter per sekon, T sama dengan 2S atau 2 sekon, dan G adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya kecepatan bola saat menyentuh tanah, berarti VT atau kecepatan akhirnya. Karena bola kan dilempar pada saat dia turun ke bawah atau telah menyentuh tanah. Yang ditanya adalah VT. V0, rumus dari VT adalah V0 plus G dikali T. V0-nya 8 meter per sekon ditambah dengan 10 meter per sekon kuadrat G-nya, dan T-nya adalah 2 sekon. Jadi hasilnya adalah kecepatan bola saat menyentuh tanah sebesar 28 meter per sekon.